Kita kembali bertemu pada saat ini dengan satu perenungan firman Allah yang saat ini kita sudah masuk di dalam Mazmur pasal 17 dengan perikop di sana diburu dengan tak bersalah, doa Daud. Dari ayat pasal 17 ini ada 15 ayat. Tetapi yang saya akan bacakan adalah ayat 1, 2 yang berkata, doa Daud, dengarkanlah Tuhan perkara yang benar. Perhatikanlah seruanku, berilah telinga akan doaku. Dari bibir yang tidak menipu. Daripada mula kiranya datang penghakiman, matamu kiranya melihat apa yang benar. Puji Tuhan. Dari pembacaan ini, kalau kita selidiki dan baca dari ayat sampai 15, ada dua yang saya ambil di sana pemahamannya. Karena judulnya saja doa Daud. Dengan kata lain, saya mengambil satu tema, doa Daud di dalam dia merasa tak bersalah. Daud dalam kehidupannya mengikut Tuhan selalu melakukan apa yang boleh berkenan di hadapan Allah. Itulah sebabnya kisah para rasul pernah mencatat bahwa Daud itu adalah seorang yang berkenan dan melakukan kehendak Tuhan. Karena Daud itu berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Tetapi di tengah-tengah dia melakukan apa yang bisa menyenangkan hati Tuhan, tentu dia juga menghadapi tantangan, masalah, bahkan musuh yang ingin juga mengganggu kehidupannya. Tetapi Daud tidak berbuat apa-apa selain hanya dia melakukan doa dalam pasal ini. Dia berdoa dan dua hal kita lihat di sana. Pertama adalah memohon kepada Tuhan agar seruannya didengar Tuhan. Di tengah-tengah menghadapi masalah persoalan, dia memohon kepada Tuhan agar seruannya, doanya didengar Tuhan. Kita pun semua seperti itu, ingin supaya seruan kita dalam menghadapi masalah persoalan didengar Tuhan. Saat Daud berdoa, saat dia berseru, itulah sebabnya apa yang dikatakan di dalam Mazmur pasal 34 ayat yang ke-18 dikatakan di sana, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari berkata, dari kesusahan. Jadi jelas di dalam Mazmur 34 ayat 18, apabila orang benar. Nah, Daud berusaha menjadi orang benar, sehingga dikatakan di Mazmur 34 ini, apabila orang benar. Jadi selama kita hidup dalam kebenaran, kita percaya bahwa seruan-seruan kita itu didengar menurut Mazmur 34 ayat 18 ini. Nah, itu permohonan Daud. Sehingga kalau kita lihat di dalam Mazmur tadi pasal 17 ayat yang ke-6, aku berseru kepadamu karena engkau menjawab aku ya Allah. Sendengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Nah, inilah permohonan pertama Daud. Kenapa? Karena dia percaya kalau Tuhan mendengar seruannya, menjawab seruannya, maka dia yakin dia akan dapat satu kekuatan, dapat satu perlindungan, dan dapat satu pertolongan dari Tuhan. Dan itulah permohonan dia dan kita pun. Selama kita hidup benar di hadapan Tuhan, melakukan firman-Nya, taat patuh pada firman-Nya, dan kita percaya seruan-seruan kita naik di hadirat Allah. Dan dia mendengar, dia menyedengkan telinganya, dan satu kali indah waktunya Tuhan, dia akan menjawab seruan-seruan kita. Asal kita tidak putus asa, tidak boleh senantiasa menyerah dalam keadaan, tapi kita boleh menyerahkan segala kekuatan kehidupan kita kepada Tuhan. Jadi karena itulah, mari datang kita kepada Tuhan, jadilah hidup benar supaya hidup kita boleh didengar seruan-seruan kita. Itu pertama kita lihat di sana. Dan yang kedua, Daud memohon agar Tuhan menunjukkan kasih setianya. Agar Tuhan menunjukkan kasih setia Tuhan itu sangat diharapkan oleh setiap manusia. Anugerah, kemurahan Tuhan. Nah, kalau kita melihat di dalam Ulangan pasal yang kelima, Ulangan pasal 5, dikatakan di sana oleh firman Allah, saya akan bacakan Ulangan pasal 5 ayat 10, berkata demikian, tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka mengasihi aku
dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Di dalam Mazmur pasal 17 ini dua permohonan yang Daud kepada Tuhan dalam setiap persoalan masalahnya. Pertama, memohon agar seruan didengar. Jadi patokannya dalam Mazmur 34 ayat 18, apabila orang benar itu berseru, jadi jadilah hidup benar, maka Tuhan mendengar dan menolong mereka dari kesusahan. Nah, yang kedua, Daud memohon agar Tuhan menunjukkan kasih setianya. Nah, kalau kita kaitkan dengan referensi di dalam Ulangan pasal 5 ayat 10, tetapi Tuhan menunjukkan kasih setianya. Jadi Tuhan menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang. Siapakah itu? Yang pertama adalah dikatakan sana, mereka mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan di sini, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, bukan sekedar mengasihi, tetapi mengasihi adalah dengan agape. Ketika Tuhan di dalam Yohanes pasal 21 memberikan berkat kepada Petrus dengan teman-temannya, baik kepada Yohanes dan sebagainya teman-temannya. Nah, lalu Yesus berkata kepada Petrus, "Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" Satu kali, dua kali, terus. Dan Tuhan tahu apakah benar Petrus ini mengasihi Tuhan sampai pertama, kedua, dan ketiga kalilah baru dia paham bahwa Petrus benar mengasihi. Pertama, kedua, masih perlu kejelasan daripada Petrus. Benarkah? Kasih di situ adalah kasih agape. Dengan kata lain, Petrus, apakah engkau agape dengan aku? Nah, apakah kasih agape itu? Kasih agape itu, Bapak Ibu Saudara, itu mengasihi Tuhan tanpa batas. Mengasihi Tuhan, yaitu tanpa pamrih. Ketika Tuhan memberikan berkat mereka, waktu ada di Danau Tiberias, nah Allah coba mau berkata, apakah karena berkat itu maka Petrus dan teman-teman mengasihi Tuhan? Sampai 3 kali Yesus berkata, dan akhirnya ketiga kali barulah Yesus tahu bahwa benar Petrus mengasihi Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita? Sebab dikatakan dengan apa kita mengasihi, dengan yaitu tanpa batas, tanpa batas. Di dalam Markus pasal 12 ayat 30 dikatakan sama, mengasihi Tuhan yaitu dengan segenap hati, mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, mengasihi Tuhan juga dikatakan sana dengan akal budi dan dengan segenap kekuatan. Itulah mengasihi Tuhan kita. Dengan kasih agape, yaitu dengan kasih tanpa batas, tanpa pamrih. Nah, Alkitab katakan dalam Ulangan tadi pasal 5:10, kasih setia Tuhan itu akan nyata bagi beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Tuhan, yang mengasihi agape, yaitu akan Tuhan. Nah, lalu dikatakan juga berikutnya, jadi ada dua. Kita lihat di Ulangan pasal 5 ayat 10 ini, kasih Tuhan itu, kasih setia Tuhan itu, mereka mengasihi Tuhan. Baru yang kedua, yang berpegang pada perintah-perintah Tuhan. Nah, yang berpegang pada firman Tuhan. Nah, dikatakan di dalam Keluaran pasal 19 ayat 5, jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku, berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku. Berpegang pada perjanjian. Perjanjian Tuhan ada di firman. Firman itu adalah Yesus, Yohanes 1 ayat 1. Dan kita akan dijadikan harta kesayangan Tuhan. Jadi poin kedua ini yang dikatakan oleh Daud, memohon agar Tuhan menunjukkan kasih setia Tuhan kepadanya. Nah, bagi kita, agar kita melihat kasih setia Tuhan, kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan, anugerah Tuhan, maka milikilah kasih agape. Itu yang pertama dalam permohonan Daud ini. Yang kedua dikatakan sana agar kita berpegang pada perintah Tuhan. Nah, berpegang pada perintah Tuhan dan juga dikatakan untuk kita dijadikan harta kesayangan. Nah, di dalam Wahyu pasal 3 ayat 10 juga dikatakan, barang siapa menuruti firman-Ku, firman Tuhan, maka Tuhan melindungi. Di masa sekarang pandemi COVID-19 ini, kita sangat rindu. Kemana kita pergi, selalu ingin rindu kita supaya dilindungi Tuhan. Dipagari, bentengi oleh kuasa darahnya, baik dimanapun kita berada. Itu permohonan setiap umat-umat Tuhan, supaya Tuhan lindungi dari pandemi COVID-19. Tentu kita pegang firman Allah. Kita mendengar firman, memegang perjanjiannya, firmannya, mengasihi dia dengan kasih agape, dengan tanpa batas. Itulah kerinduan Daud. Kiranya kerinduan Daud itu menjadi kerinduan kita, supaya
kasih setia Tuhan itu, dan seruan kita pun boleh naik di hadirat Allah. Puji Tuhan. Inilah satu perenungan di hari ini. Kiranya Roh Kudus menolong kita semua, melindungi kita, menyertai memberkati kita hari ini dengan kasih setianya, dengan kemurahannya. Dan karena kemurahannya lah menolong kita sepanjang hari perjalanan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus menolong serta Tuhan Yesus melindungi kita semua. Haleluya. Amin.